Halo, hai, jumpa lagi bersama saya Khairul IMT di playlist membuat aplikasi untuk kasir. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan program yang kemarin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pagination. Nah, apa itu pagination? Pagination adalah bagaimana data yang kita panggil di dalam aplikasi yang kita buat ya itu dikelompokkan atau digrupkan pack by pack ya. Itu dimana berguna untuk supaya tidak terlalu banyak load ke database sehingga tidak terlalu memperburuk atau memperlambat database untuk meload kegiatan atau data yang begitu banyak. Nah, gunanya pagination ini adalah bagaimana data dapat ditampilkan dalam satu pack itu kita atur, misalnya kita tampilkan cuman 10 atau 15 data. Nah, teman-teman mungkin gak asing dengan pack ini. Itu bisa kita lihat di pencarian Google, di pencarian video misalnya. Bagaimana video itu tidak ditampilkan langsung dalam satu halaman semua video. Karena kalau ditampilkan langsung suatu halaman dengan semua video, maka itu akan sangat berat pas load pertamanya. Nah, karena di program kita sering memanggil isi dari database, baik itu setelah menyimpan, setelah mengupdate, setelah mendelete, kemudian pas program dijalankan. Maka kalau datanya sekarang baru cuma 10, 100, 1000 itu mungkin belum terlalu signifikan efek ke database kita atau ke server kita. Tapi jikalau nanti program ini sudah dipakai dalam jangka waktu yang panjang, ini akan sangat efek kepada load database apabila datanya udah puluhan ribu, ratusan ribu ataupun jutaan. Nah, itulah guna dari pagination ini. Oke, langsung saja. Yang pertama tentu kita jalankan dulu server lokal kita, yaitu Sampi. Kita start di MySQL. Nah, setelah itu kita buka aplikasi kasir kita yang kemarin. Nah, aplikasi kita ini sudah sampai di menyimpan, menghapus atau CRUD, create, read, update, dan delete di form barang. Nah, sehingga teman-teman yang belum menonton video yang kemarin sebaiknya ditonton dulu biar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Nah, ini dari mana datangnya, ini dari mana datangnya gitu. Oke, ini form barang kita yang kemarin. Nah, sekarang coba kita jalankan dulu biar lebih duduk apa itu pagination ini. Nah, ini data kita ada 7 ya. Data kita ada 7. Nah, sekarang kalau cuma 7 dia nggak masalah nih ya, nggak masalah dia kalau cuma 7. Nah, nanti akan jadi masalah kalau datanya udah ribuan gitu. Nah, gimana caranya? Ini kita pack. Nah, untuk sampel nanti bisa teman-teman atur berapa data yang akan ditampilkan pertama load atau di halaman pertama gitu ya. Nah, cuman sekarang kita coba, karena data kita sedikit, kita coba dua data deh ya. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita masuk ke codingannya. Oke, untuk masuk ke codingan silakan klik view code ini. Ya, ini diklik kemudian dia akan masuk ke codingan. Nah, pertama apa yang harus kita lakukan dulu? Yang harus kita lakukan adalah kita membuat variabel ya dim itu record awal ya, record awal atau start record. Nah, start record as integer karena dia angka dalam hitungan. Nah, nilai pertamanya kita kasih 0 aja. Kemudian kita bikin juga variabel berapa jumlah recordnya. Ini perlu untuk kita pakai nanti. Dim total record per pack. Nah, jadi bisa juga kita bikin di sini total record per halaman gitu ya. Jadi per halamannya itu berapa data yang akan kita tampilkan. Kita tampilkan 2 aja dulu. Tunggu, ini kan ada spasi ya. Tuh. Save. Nah, udah. Nah, sekarang apalagi sekarang kita butuh pas menampilkannya ini kita panggil yang kita inisiasikan tadi.
di sini DS, koma, kemudian kita custom ini jadi start record, koma, kemudian kita panggil juga variabel yang record per halaman. Record, oh bukan, total record per halaman. Total record per halaman. Koma. Nah, udah. Di sini udah, kemudian kita butuh sebuah function yaitu menghitung total recordnya, menghitung berapa banyak data yang ada. Nah, jadi kita bikin sebuah function ya, private function, private function. Nah, belum kita bikin namanya. Function get rows count. Nah, itu kita artinya kita menghitung berapa banyaknya as integer. Nah, datanya itu kita masukkan sebagai integernya. Kemudian kita panggil tampilkan ya, seperti kemarin, select bintang from barang. Nah, kemudian kita inisiasi DS dengan new dataset. Kemudian kita bikin mdh titik fields, itu adalah DS. Nah, selanjutnya kita kembalikan penghitungan ini, mda ds titik tables 0 titik rows titik count. Nah, udah selesai sampai di situ. Nah, selanjutnya kita juga bikin sebuah function ya, sebuah sub cek. Cek kita udah punya ya, untuk cek data ke belakang atau cek data aja deh. Sub cek data. Nah, kita bikin di sini dim end of record, akhir dari record, as integer ya, sama dengan get rows count ya, get rows count sama dengan, jangan lupa titik kurung, buka kurungnya, dibagi total record per halaman. Nah, kemudian kita bikin pengandaian di sini. If start record sama dengan 0, maka jadi kalau recordnya nggak ada ya, nggak ada sebelumnya gitu, maka button previous kita atau button sebelumnya itu kita disable. Nah, sekarang kan masalahnya kita belum bikin buttonnya, kita bikin dulu. Nah, ini kan ini udah pas ya desainnya kemarin. Ini kita drag aja ke atas sedikit yang DGV ini. Nah, kemudian kita bikin sebuah tombol. Sini aja kita taruh dulu. Nah, ini kita beri teksnya itu adalah pref. Nah, gitu aja cukup ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, ini kita bikin dia menjadi next. Nah, n-nya besarin ya, biar sama-sama rapi. Ah, udah. Sekarang kita susun dari sini. Nah, geser dikit. Nah, ini previous ini kita rubah namanya btn pref. Nah, yang ini kita rubah namanya btn next. Oke. Nah, ini kita kembali lagi tadi. Jadi kalau recordnya nggak ada sebelumnya, berarti btn pref itu enable sama dengan false ya.
Nah, kalau datanya nggak ada sebelumnya berarti btn pref-nya enabled. Else if jika tidak, ya, tidak ini start record dibagi dengan total record per halaman, ya, sama dengan end of record, maka dia button next-nya yang enable false. Nah, jika dia tidak berarti button next-nya. Kalau datanya ada sebelumnya tapi data berikutnya nggak ada, maka button next-nya yang kita matikan. Nah, jika tidak juga else, maka semua buttonnya itu bila kita di tengah-tengah gitu ya, button bref titik enable sama dengan true, kemudian btn false next itu enable-nya juga sama dengan false gitu. Nah, ini udah selesai nih, kita udah selesai membuat recordnya ya. Ini tadi rencananya benar, kita mau bikin 2 aja sebagai contoh. Nanti bisa teman-teman misalnya mau satu halaman itu 10, tinggal tulis saya di sini 10, mau 20 tulis saya di sini 20. Sekarang kita tes 2 aja dulu. Nah, coba kita running. Nah, itu udah 2 kan. Next. Cuman nggak bisa. Oh, codingnya belum kita bikin nih ya, codingnya belum kita bikin. Kita bikin dulu deh. Dimulai dari button previous. Nah, codingnya gini nih, start record sama dengan start record dikurang total record per halaman. Nah, kalau ada kal tampilkan select bintang from barang ya. Coba. Oh, kemudian button kliknya lagi, button next. Kita copy juga, cuman ini kita ubah bukan dikurang tapi ditambah. Oke, kita jalankan master data barang. Tuh. Next tuh 3 4 next 5 6 next. Nah, gitu. Previous. Cuman pas di terakhir, pas datanya udah nggak ada di previous kita nggak false. Ya, previous kita nggak false. Nah, gimana caranya? Caranya itu pas kita di datanya terload itu kita panggil cek data ini. Kita berarti double klik form ini, kemudian di F barang load ini kita panggil kal cek data. Kita jalankan lagi. Nah, kan kalau datanya nggak ada dia mati nih. Kita next. Nah, next. Cuman nggak bisa di previous. Nah, gimana? Nah, berarti tiap kita klik kita panggil. Kita panggil terus, cek ini masih ada nggak? Nggak ada. Masih ada nggak? Nggak ada gitu. Kal cek data. Kal cek data. Nah, ini udah previous. Next. Nah, 4, tapi sampai 4 ini dia mati nih. Ah, mati semua dia. Apa itu? Coba di form aktif ini jangan deh kita bikin. Jadi double panggil gitu deh. Coba kita running dulu. Nah, prefnya. Oh, mati semua dia. Oke, kayaknya kita ada yang salah nih. Oh, ini false kan, harusnya ini true nih. Oke, kita coba lagi. Oke, ini oh belum mati dia. Next, bisa tuh. Cuman ini belum mati nih. Nah, kan. Next. Tuh, cuman pas di load dia udah mati kan.
Kalau dia background itu udah mati. Nah, cuman masalahnya pas next ini kan habis nih data di sini, ininya belum mati nih, masih bisa di next. Nah kan baru mati dia tuh, kan nggak bagus data kosong ini ya. Kalau emang udah data terakhir ini mati aja gitu. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah yang di sini kita tambahkan 1. Nah, coba kita jalankan lagi, master data barang, next. Nah, itu udah mati kan, previous. Nah, mati juga previousnya. Nah, kalau kita jalankan lagi, ini previousnya belum mati nih. Nah, error kan dia. Nah, coba kita panggil dulu yang tadi. Yang loadnya belum nih. Cek data. Kita jalankan lagi. Nah, ini udah apa kan? Udah mati dia. Next 34, next 56, next 57, nextnya mati. Udah nggak ada lagi. Previous, nya mati. Nah, gitu ya. Next. Nah, gitu. Nah, itulah dia cara membuat pagination atau memperpack atau pack atau disebut juga halaman gitu ya. Nah, itulah dia cara bikinnya, simple bukan? Jadi video kali ini nggak akan panjang. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang membuat form pelanggan sama form supplier. Nah, guna form supplier ini nanti adalah untuk menampung siapa aja yang mau masuk barang ke kita ya. Kemudian form pelanggan itu adalah untuk menampung siapa aja yang berbelanja ke kita. Nah lah, kan minimarket orangnya kadang nggak jelas. Nah, nanti kita atasi caranya supaya tetap pas input itu kita tetap bisa menginputkan nama customer walaupun orangnya nggak tahu datanya apa. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.